Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan gua Miko. Di video kali ini, gua bakalan membahas alur cerita film yang berjudul Gold 2022. Oke, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja ke filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa pemandangan di pedalaman Australia yang begitu panas. Kemudian kita langsung difokuskan ke seorang pria bernama Virgil yang menumpang di sebuah gerbong kereta api. Tanpa membawa bekal yang memadai, Virgil kemudian berjalan seorang diri menuju ke salah satu tempat yang hanya dihuni oleh 3 orang penduduk. Ternyata Virgil telah menghubungi salah satu penduduk yang ada di sana. Ia bernama Kate. Dari percakapannya, Virgil meminta bantuan kepada Kate untuk mengantarkannya ke salah satu daerah di pedalaman Australia untuk melamar sebuah pekerjaan sebagai penambang bebas. Hal itu pun sengaja Virgil lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan setiap 2 jam sekali, mereka harus berhenti untuk mengistirahatkan mesin mobilnya agar tidak mogok di tengah jalan. Di sepanjang perjalanan, Virgil selalu mengobrol dengan Kate, dan tidak sungkan-sungkan, Kate mengatakan kalau ia bersedia menemani Virgil bolak-balik dalam perjalanan. Virgil pun merasa tidak enak kepada Kate, dan ia pun menyuruh Kate untuk beristirahat, dan Virgil yang mengambil alih kemudi. Di tengah perjalanan, hal yang tidak diinginkan pun terjadi, yaitu mobil yang mereka kendarai pun mogok. Tapi untungnya, Kate sangat ahli dalam memperbaiki mobil dan ia pun segera memperbaikinya sembari menunggu Virgil yang sedang buang air kecil. Kemudian terlihat sebuah bongkahan besar yang secara tidak sengaja ditemukan oleh Virgil. Ternyata bongkahan besar itu adalah sebuah bongkahan emas yang terkubur secara cuma-cuma. Pada akhirnya, Virgil pun memberitahu Kate kalau ada bongkahan emas di sini. Hal itu jelas membuat mereka sangat bersemangat untuk mengambil bongkahan tersebut. Tapi apa boleh buat, berbagai cara pun sudah mereka lakukan, akan tetapi bongkahan emas tersebut masih tetap tidak bergerak. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun berencana untuk menginap semalam di tempat itu sambil membuat api unggun. Di malam itu, mereka terus membayangkan betapa kayanya diri mereka jika dapat membawa pulang bongkahan emas tersebut. Kemudian Kate memiliki sebuah ide, yaitu ia akan pergi ke pusat kota untuk mengambil ekskavator. Sedangkan Virgil akan tetap di sini sambil menjaga keberadaan bongkahan tersebut dari penglihatan orang lain. Tanpa pikir panjang, Virgil pun menyetujui rencana Kate. Ia pun diberikan bekal selama di sana, yaitu 1 jerigen air, beberapa kaleng makanan, dan sebuah telepon jarak jauh yang nantinya bisa ia lakukan untuk berkomunikasi dengan Kate. Virgil yang sendirian di sana pun harus terus menunggu. Tapi untungnya, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Namun, pada suatu saat, Virgil sangat kesulitan diakibatkan dari perubahan suhu yang sangat luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apalagi dengan terbatasnya sisa makanan dan air yang semakin hari semakin menipis. Pada akhirnya, Virgil pun harus mencari sesuatu yang sekiranya bisa berguna dan bisa ia gunakan. Tidak jauh dari sana, terlihat sebuah bangkai pesawat dan ia berencana untuk mengambil sisa-sisa barang yang ada di sana untuk dijadikan sebuah tempat istirahat yang jauh lebih nyaman. Hanya dalam sekejap, sebuah pohon kering pun bisa ia ubah menjadi sebuah tempat untuk ia berteduh dan beristirahat. Singkat cerita, Virgil yang sudah tidak tahan lagi, ia pun segera memotong bongkahan emas tersebut sebesar kepalan tangan. Virgil pun mulai berpikir kalau ia merasa sudah bisa hidup enak dengan emas yang digenggamnya.
Namun Kate terus memaksa Virgil untuk berdiam diri di tempat tersebut dan mengatakan kalau ia sedang menuju ke sana. Keesokan harinya, Virgil pun masih harus tetap menunggu Kate yang tak kunjung datang. Keberadaan Virgil pun malah disadari oleh seorang wanita yang tidak jelas identitasnya. Wanita itu berniat baik karena ia memberitahu Virgil kalau terdapat sebuah oasis di ujung sana. Oasis adalah suatu daerah yang subur dan terpencil yang berada di tengah gurun. Umumnya mengelilingi suatu mata air atau sumber air lainnya dan memiliki beberapa pepohonan di sekitarnya. Namun si wanita itu merasa curiga kepada Virgil karena ia menolak untuk pergi ke oasis. Wanita itu merasa kalau Virgil sedang menutup-nutupi sesuatu di sekitar sini. Virgil yang sudah kehilangan kendali, ia malah memukul si wanita itu hingga tewas. Dan jasad si wanita itu dibakar untuk menutupi jejak keberadaannya. Hingga suatu waktu, Virgil terpaksa harus menghadapi badai pasir yang sangat luar biasa. Dan akibat kejadian tersebut, tenda yang ia miliki satu-satunya harus hancur diterjang badai. Jelas pada kondisi inilah titik terberat dalam hidupnya mulai ia rasakan, dimulai dari tertancap sebatang kayu, sampai terus-menerus diteror oleh si wanita yang telah ia bunuh. Kemudian Virgil didatangi oleh seorang wanita lagi, yang merupakan kakak dari seorang wanita yang telah Virgil bunuh. Wanita itu menanyakan keberadaan adiknya, karena ia mengaku telah kehilangan jejaknya. Akan tetapi Virgil malah mengabaikan si wanita itu. Dan ia sebentar lagi harus kembali menghadapi gelapnya malam, di mana para serigala sudah bersiap untuk menyerang Virgil kapan saja. Dan Virgil pun sudah sangat terlihat tidak berdaya sama sekali. Namun ternyata, Kate sebenarnya sudah memantau aktivitas Virgil sejak lama. Ia tidak benar-benar sedang dalam perjalanan. Ia sengaja menghabiskan hari-harinya untuk memantau Virgil dan menunggu kematian Virgil yang harus disantap oleh para serigala hidup-hidup. Film ini seperti mencerminkan sifat asli manusia kalau mereka tidak peduli dengan rasa kemanusiaan dan hanya mementingkan diri sendiri. Di akhir film, kita diperlihatkan Kate yang harus tewas terpanah. Yang sudah jelas, itu oleh kakak si wanita yang dibunuh Virgil. Dan pada akhirnya, tidak seorang pun yang dapat membawa bongkahan emas tersebut. Diakibatkan sifat serakah yang mereka miliki, dan film pun berakhir. Oke teman-teman, mungkin segini aja pembahasan alur cerita film kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video gua berikutnya. Bye-bye.